AC Milan tengah berusaha membonyong Nahuel Molina dari Atletico Madrid untuk mengisi posisi bek kanan yang kosong usai kepergian Alex Jimenez. Namun Rossoneri menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal meyakinkan sang pemain. Meski pihak klub menilai Molina sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat tim, bek asal Argentina itu kabarnya masih ragu dengan kemungkinan pindah ke San Siro. Manajemen Milan kini dituntut bekerja ekstra untuk menyusun dan menawarkan proyek yang mampu menarik minatnya. Di sisi lain, Milan juga harus bersaing dengan Juventus yang belakangan turut dikaitkan dengan Molina. Meski Bianconeri belum mencapai kesepakatan resmi, Milan harus bertindak cepat agar tidak kehilangan peluang mendapatkan sang pemain. Sejak dibukanya bursa transfer, Antony kerap dikaitkan dengan Real Betis. Klub La Liga tersebut tertarik memboyong kembali sang winger setelah tampil impresif selama masa peminjamannya dari Manchester United musim lalu. Pekan lalu, sempat muncul kabar bahwa Betis telah mencapai kesepakatan dengan MU terkait transfer permanen Antony. Namun transfer itu sempat batal secara tiba-tiba. Kini di hari penutupan bursa transfer, The Athletic melaporkan bahwa Real Betis kembali mengaktifkan negosiasi untuk mendatangkan Antony. Kedua pihak akhirnya berhasil menyepakati kepindahan pemain asal Brasil itu. Real Betis akan merekrut Antony secara permanen dengan nilai transfer sebesar 25 juta euro. Dalam kesepakatan tersebut, Manchester United turut menyisipkan klausul sell on fee yang memberi mereka hak atas 50% dari hasil penjualan Antony di masa depan. Menjelang ditutupnya bursa transfer, Liverpool membuat langkah mengejutkan. Klub asal Merseyside itu dikabarkan telah menyelesaikan proses perekrutan Alexander Isak dari Newcastle United dengan mahar fantastis sebesar 130 juta pound sterling untuk penyerang asal Swedia tersebut. Namun aktivitas transfer The Reds belum berhenti di situ. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Liverpool masih berusaha menyelesaikan satu transfer tambahan, yakni mendatangkan Mark Guehi dari Crystal Palace. Saat ini proses negosiasi antara kedua klub tengah berlangsung intens. Meskipun belum tercapai kesepakatan final, Liverpool tetap percaya diri bisa merampungkan transfer ini sebelum jendela transfer musim panas resmi ditutup. Rodri Hernandez akhirnya kembali merumput setelah menjalani absen panjang akibat cedera lutut. Sebelumnya ia merupakan pemain kunci yang tak tergantikan di lini tengah Manchester City. Bahkan, City mencatatkan rekor 49 pertandingan tak terkalahkan di Premier League saat Rodri tampil sejak Februari 2023. Sayangnya, catatan impresif itu harus terhenti saat menghadapi Brighton. Meski begitu, tak realistis mengharapkan Rodri langsung tampil maksimal usai 8 bulan menepi. Ia sendiri mengingatkan bahwa dirinya bukanlah sosok penyelamat tunggal. "Saya bukan Messi, saya tidak akan kembali dan langsung membuat tim menang terus-menerus," ujarnya kepada Sky Sports. Rodri menyadari bahwa permasalahan yang dihadapi City jauh lebih kompleks. Ia menyoroti masih seringnya terjadi kesalahan mendasar di dalam tim. Menurutnya, kemenangan hanya bisa diraih melalui kerja kolektif karena sepak bola bukanlah permainan individual. Dusan Vlahovic menjadi pahlawan kemenangan Juventus atas Genoa pada laga yang berlangsung Minggu malam. Gol semata wayangnya memastikan Bianconeri mengamankan 3 poin penting dalam lanjutan kompetisi Serie A. Penampilan impresifnya sekaligus menjawab berbagai keraguan yang sebelumnya menghampirinya. Pasalnya, penyerang asal Serbia itu nyaris hengkang dari Juventus pada bursa transfer musim panas kemarin. Kedatangan Jonathan David secara gratis sempat memicu spekulasi mengenai masa depannya di klub. Bahkan, sejumlah media Italia menyebut bahwa Vlahovic mungkin saja memutus kontraknya dengan Juventus. Menanggapi rumor tersebut, Vlahovic tetap bersikap tenang. Ia menekankan pentingnya kerja keras dalam sesi latihan. "Orang bebas berkomentar, yang bisa saya lakukan adalah berlatih sebaik mungkin," ujarnya. Emiliano Martinez kembali menjadi sorotan setelah namanya tidak masuk dalam daftar pemain Aston Villa untuk laga Premier League melawan Crystal Palace. Absennya kiper asal Argentina itu memicu berbagai spekulasi terkait masa depannya di klub. Hal ini tak lepas dari kabar bahwa Manchester United tengah mempercepat proses negosiasi untuk mendatangkannya sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kesepakatan personal antara Martinez dan MU telah tercapai.
Meski begitu, Manchester United masih membuka opsi lain di bursa transfer, termasuk kemungkinan merekrut Senne Lammens dari Royal Antwerp sebagai alternatif. Menurut laporan Daily Mail, Kobbie Mainoo tengah mengalami kekecewaan yang mendalam dan kehilangan motivasi akibat minimnya kesempatan bermain yang ia dapatkan. Meskipun telah bersabar sejak awal musim, ia masih belum menjadi pilihan utama tim. Sejauh ini, gelandang muda tersebut baru tampil sebagai starter saat menghadapi Grimsby Town di ajang Carabao Cup pekan lalu. Namun, pada pertandingan Premier League melawan Burnley akhir pekan kemarin, ia kembali hanya duduk di bangku cadangan. Kondisi tersebut semakin mendorong keinginannya untuk meninggalkan klub dalam waktu dekat. Mainoo berharap bisa bergabung dengan tim yang memberinya peran lebih penting demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris. Barcelona sedang merancang strategi besar untuk memperkuat lini depan mereka. Klub asal Katalan itu disebut-sebut tengah mempertimbangkan opsi mengejutkan dengan mencoba merekrut Harry Kane dari Bayern Munchen sebagai calon pengganti Robert Lewandowski pada musim panas 2026. Walaupun kontrak Kane di Allianz Arena masih tersisa 2 tahun, nilai klausul perlepasannya dikabarkan menurun setiap musim, membuka peluang bagi klub-klub peminat seperti Barcelona dan Manchester United untuk bergerak di jendela transfer mendatang. Namun menurut laporan El Nacional, Barcelona diyakini menawarkan proyek ambisius yang tak kalah menarik dengan menjadikan Kane sebagai penerus Lewandowski dan pemimpin lini serang yang dikelilingi oleh bintang muda seperti Lamine Yamal dan Rafinha. Erik ten Hag sempat dipercaya untuk melanjutkan kesuksesan Xabi Alonso yang membawa Bayer Leverkusen meraih kejayaan di Bundesliga musim 2023-2024. Berbekal pengalamannya melatih Ajax Amsterdam dan Manchester United, ia diharapkan mampu mempertahankan performa tim di papan atas klasemen. Namun harapan besar itu harus kandas lebih cepat dari perkiraan. Ia pun dipecat oleh manajemen Leverkusen karena tidak mampu mengangkat performa tim. Kabar mengenai pemecatannya pertama kali diundap oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano. Lewat akun X miliknya, Romano menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah final dan pihak klub langsung memberitahukan Ten Hag secara resmi. Media Jerman mengabarkan bahwa rencana pemecatan terhadap Ten Hag sudah muncul, bahkan sebelum Bundesliga memasuki pekan kedua. Manchester City dikabarkan bakal kehilangan penjaga gawang utama mereka tepat pada hari penutupan bursa transfer. Ederson disebut-sebut akan hengkang ke Turki untuk bergabung dengan Fenerbahce. Meski skuad City masih memiliki sejumlah kiper, Pep Guardiola disebut ingin menambah kekuatan di posisi tersebut dengan mendatangkan pemain baru. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, City sudah menemukan sosok pengganti. The Citizen dikabarkan akan merekrut kiper milik PSG Gianluigi Donnarumma pada jendela transfer musim panas ini. Romano melaporkan bahwa Manchester City dan PSG telah mencapai kesepakatan terkait transfer Donnarumma. Penjaga gawang asal Italia itu akan dilepas secara permanen ke City dengan nilai transfer sebesar 30 juta euro. PSG telah menerima tawaran tersebut dan memberikan lampu hijau kepada City untuk menyelesaikan proses perekrutan. Manchester United dilaporkan akan berupaya merekrut pemain di hari terakhir bursa transfer. Ruben Amorim memiliki sejumlah posisi yang ingin diperkuat sebelum jendela transfer resmi ditutup. Salah satu area yang menjadi prioritasnya adalah lini gelandang bertahan. Angelo Stiller disebut-sebut sebagai target utama Amorim. Namun menurut laporan Fabrizio Romano, MU dipastikan gagal mendatangkan pemain tersebut. Romano menyebut bahwa Stuttgart menolak melepas Stiller karena menganggapnya sebagai pemain kunci dalam skuad mereka. Klub asal Bundesliga itu menilai waktu yang tersisa terlalu sempit untuk mencari pengganti yang sepadan, sehingga mereka memilih mempertahankan Stiller dan menolak tawaran dari MU. Proses transfer Jadon Sancho akhirnya menemui titik terang. Winger berusia 25 tahun itu sebelumnya santer diberitakan akan pindah ke AS Roma. Namun rencana tersebut batal terjadi. Kini Sancho dipastikan akan melanjutkan karirnya di Aston Villa dengan status pinjaman dari Manchester United. Kabar kepindahannya pertama kali disampaikan oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa semua pihak terkait Sancho, Aston Villa dan Manchester United telah mencapai kesepakatan penuh. Bagi Sancho, bergabung dengan Villa Park menjadi peluang besar untuk membangkitkan kembali karirnya di Premier League.
Setelah melalui periode sulit bersama MU, pemain asal Inggris ini kini mendapat kesempatan baru untuk menunjukkan kemampuannya di bawah arahan Unai Emery. Sejak awal, Ruben Amorim memang kurang puas dengan kinerja para kiper yang dimiliki Manchester United. Baik Andre Onana maupun Altay Bayindir dianggap belum mampu memberikan rasa aman di bawah Mistar, sehingga pihak manajemen memutuskan untuk mencari alternatif baru. Dari proses tersebut, nama Seny Lammens muncul sebagai kandidat utama setelah melalui negosiasi yang cukup panjang. Jurnalis ternama Fabrizio Romano mengonfirmasi kabar kesepakatan ini. Lewat akun X miliknya, ia menyebut bahwa Manchester United dan Royal Antwerp telah mencapai kesepakatan final. Lammens dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain baru di Old Trafford. Masih menurut Romano, MU harus mengeluarkan dana sekitar 21 juta euro untuk mengamankan jasa sang penjaga gawang. Sepanjang musim panas 2025, Juventus terus berupaya mendatangkan kembali Randal Kolo Muani dengan status pinjaman. Namun upaya Juventus menemui kendala karena PSG menginginkan transfer tersebut dilakukan secara permanen, bukan hanya pinjaman. Karena negosiasi gagal mencapai kesepakatan, tim asuhan Igor Tudor kemudian mengalihkan target mereka ke Lois Opinda. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Juventus telah sepakat untuk meminjam Lois Openda dari RB Leipzig. Kesepakatan ini berupa pinjaman selama 1 musim penuh dengan klausul pembelian wajib. Juventus diperkirakan harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta euro untuk mendapatkan Opinda. Klausul pembelian wajib tersebut disebut relatif mudah terpenuhi sehingga Bianconeri harus bersiap mengeluarkan dana besar lagi pada musim panas 2026. Newcastle United akhirnya berhasil mendapatkan pengganti Alexander Isak dengan menyetujui transfer Yoane Wissa dari Brentford. Nilai kesepakatan tersebut dilaporkan mencapai total 1,22 triliun rupiah dengan pembayaran awal sebesar 1,11 triliun rupiah dan sisanya berupa bonus. Brentford juga memperoleh keuntungan jangka panjang melalui klausul penjualan sebesar 25% untuk transfer di masa depan. Kepindahan ini terjadi pada hari terakhir bursa transfer, hanya beberapa jam setelah Isak resmi dijual ke Liverpool dengan nilai rekor sebesar 2,8 triliun rupiah. Wissa sendiri menjadi pemain baru kedua yang direkrut Newcastle dalam seminggu terakhir setelah sebelumnya mendatangkan Nick Woltemade dari Stuttgart. Kehadiran kedua penyerang ini diharapkan dapat menjaga daya saing sektor serangan meski kehilangan Isak. AC Milan batal merekrut Joe Gomez dari Liverpool karena transfernya terhambat. Seperti yang sudah diketahui, Liverpool belum memberikan lampu hijau karena masih mencoba mendatangkan Marc Guehi. Sebagai alternatif, Milan beralih ke David Odogu, bek tengah muda milik Wolfsburg. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa kesepakatan antara kedua klub telah tercapai dan pemain kelahiran 2006 itu akan segera menjalani tes medis. Meskipun Odogu baru mencatat 3 penampilan di Bundesliga musim lalu, Milan melihatnya sebagai prospek menjanjikan dan bagian dari strategi jangka panjang klub, seperti saat mereka mendatangkan Malik Thiaw. Transfer Manuel Akanji akhirnya berujung pada kejutan yang tak disangka-sangka. Bek tim nasional Swiss itu, yang sebelumnya ramai dikabarkan akan merapat ke AC Milan, justru resmi bergabung dengan Inter Milan, rival sekota mereka. Kepindahan ini menjadi salah satu sorotan utama di hari terakhir jendela transfer musim panas Serie A. Hal ini karena transfer tersebut melibatkan dua klub dengan sejarah persaingan panjang di Italia. Inter memanfaatkan situasi di Manchester City, tempat Akanji mulai kehilangan perannya di lini belakang. Kondisi tersebut membuka peluang bagi sang pemain untuk hengkang, dan Inter sukses merekrutnya. Keberhasilan ini menunjukkan tekad kuat Inter dalam memperkuat sektor pertahanan mereka. Nicolas Jackson telah berada di Jerman sejak akhir pekan lalu bersama agennya untuk menjalani tes medis sebagai bagian dari proses kepindahannya ke Bayern Munchen. Namun proses tersebut mendadak tertunda setelah Chelsea menerima kabar kurang menyenangkan, yakni Liam Delap mengalami cedera. Kondisi ini membuat Chelsea menunda kepergian Jackson dan menghentikan sementara negosiasi yang sedang berlangsung. Beruntung, solusi cepat ditemukan. Chelsea memutuskan untuk memulangkan Marc Guiu dari Sunderland sehingga stok penyerang mereka kembali mencukupi. Langkah tersebut kembali membuka peluang kesepakatan dengan Bayern. Dari pihak Jackson sendiri, sejak awal ia menunjukkan keinginan kuat untuk pindah ke Jerman dan tetap terbuka terhadap proses negosiasi. Jurnalis Fabrizio Romano pun melontarkan herwigo kedua terkait transfer ini.
Pada musim panas ini, Randal Kolo Muani sebenarnya hampir bergabung secara permanen dengan Juventus. Sejak Januari lalu, ia dipinjam dari Paris Saint-Germain dan menunjukkan performa impresif dengan mencetak 10 gol dan menyumbang 3 assist dalam 22 laga. Juventus pun berencana mempermanenkannya, dan sang pemain juga telah menyatakan kesediaannya. Namun, negosiasi antara Juventus dan PSG mengalami jalan buntu hingga penutupan bursa transfer. Alhasil, Juventus membatalkan rencana tersebut dan Kolo Muani pun mulai didekati oleh Tottenham Hotspur. Penyerang berusia 26 tahun yang turut membawa Perancis ke final Piala Dunia 2022 itu akhirnya memilih untuk melanjutkan karir di Liga Inggris. Kepindahan Kolo Muani menambah deretan rekrutan kelas atas yang dilakukan oleh Tottenham. Proses transfer Alexander Isak telah dimulai sejak Juli lalu. Ketertarikan Liverpool terhadap penyerang berusia 25 tahun itu membuat Isak mulai menunjukkan niat untuk meninggalkan Newcastle. Newcastle sempat bersikeras bahwa mereka hanya akan melepas Isak jika ada tawaran sebesar 150 juta pound. Karena itu, proposal Liverpool senilai 110 juta pound yang diajukan pada 1 Agustus ditolak. Namun, kepindahan ini akhirnya bisa terwujud setelah Newcastle berhasil merekrut Nick Woltemade dari Stuttgart. Pembelian Isak menjadikan Liverpool sebagai pemecah rekor transfer di Inggris. Klub juara bertahan Premier League itu kabarnya mengeluarkan dana 125 juta pound tanpa bonus tambahan, kecuali 5 juta pound dalam bentuk pembayaran loyalitas.